Segini kualitas pendukung Anies, masa JIS dibilang tanda Anies bakal menang Pilpres. Banyak yang merinding melihat pemandangan massa yang sholat Idul Fitri di JIS. Biasa aja sih, tapi bagi pendukung fanatiknya, ini adalah sebuah prestasi yang menggemparkan dunia internasional. Aktivis M. Naufal Daunio mengaku merinding melihat warga berbondong-bondong ke JIS. Dia mengklaim massa itu hampir menyamai dengan peristiwa 212 di Monas. Kalau di Monas para pendengki yang menyebut jamaah Monas Limin, tapi kalau di JIS nggak tahu para pendengki itu mau dibilang apa. Intinya mereka kehabisan kata-kata buat jelekin Bang Anies. Itulah sebagian kecil massa real Bang Anies. Itu baru Jakarta Utara, belum seluruh Jakarta atau se-Jabodetabek atau seluruh Indonesia. Maka so pasti JIS tidak akan sanggup menampungnya, kata Naufal. Ini orang pasti belum melihat surat edaran yang menugaskan untuk datang ke JIS dan mengisi daftar hadir manual. Sudah saya katakan, ciri khas pendukung Anies yang konyol adalah membesar-besarkan sebuah peristiwa yang sebenarnya biasa saja. Kalau sholat Idul Fitri ramai, itu merupakan pemandangan yang biasa. Kalaupun bukan Anies yang hadir, tetap akan ramai kok. Jokowi yang hadir di situ juga pasti ramai kok. Namanya aja sholat setahun sekali. Pasti banyak yang berbondong-bondong. Pendukungnya aja yang terlalu lebay, melebih-lebihkan sesuatu yang sebenarnya biasa saja. Hanya orang tak tahu malu yang berani menyebut massa hadir untuk ibadah sebagai tanda prestasi. Ini adalah tanda tak punya prestasi besar, sehingga prestasi kecil dibesar-besarkan. Ini tidak ada bedanya dengan pengibulan terstruktur dari pendukungnya yang rada-rada begitulah. Naufal juga mengaku dengan kekuatan real Anies dengan melihat fakta antusiasme warga Jakarta Utara yang sholat Idul Fitri di JIS jadi tolak ukur untuk Pilpres mendatang. Seperti yang saya katakan, pendukung fanatik Anies itu rada-rada gitulah. Itu adalah analogi yang sangat membagongkan. Dalam ilmu statistik, itu adalah pengambilan sampel dengan cara yang bodoh. Masa di JIS adalah tolak ukur kekuatan Anies di Pilpres. Itu kalau suara pendukung Anies yang dihitung dan yang bukan suara Anies tidak sah. Ini mirip dengan membuat sebuah survei yang mana Rizik menjadi tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres 2024 dengan perolehan 99%, tapi sampelnya adalah warga di Petamburan dan gerombolan PA212. Yakin itu yang hadir adalah pendukung Anies. Lagi pula jumlah massa yang hadir di sana hanya sebagian kecil saja dari keseluruhan seluruh rakyat Indonesia. Dipikirnya Indonesia itu hanya di area JIS doang. Dasar halu banget nih orang. Sama kayak sebagian pendukung Prabowo yang tak terima Jokowi menang Pilpres. Alasannya adalah kampanye Prabowo selalu dihadiri oleh lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini kan analogi pekok. Dipikirnya rakyat Indonesia jumlahnya hanya segitu doang. Sudah bodoh, malah dipamerkan pula kebodohannya. Kalau Anies dipasangkan dengan kucing Anggora, tetap bisa menang kok kalau semua pemilih adalah pendukungnya yang nalarnya agak kacau balau, yang berpikiran sempit, yang sakit hati plus kadrun yang memang jarang mikir. Anies mau dipasangkan dengan sendal jepit pun tetap pendukungnya bakal mendukung mati-matian karena mereka memang begitu dari dulu. Dan tolong jangan sombong lah. Yakin kucing Anggora mau dipasangkan dengan Anies, bisa jadi kucingnya pun mual dan memilih lompat ke sungai saja. Sok terlalu memuja Anies, padahal baik Anies dan pendukungnya memang mirip. Ingat kata-kata Anies, perilaku pendukung akan menunjukkan calon yang mereka dukung. Baru bangun JIS doang, koar-koarnya ngalah-ngalahin suara 100 speaker. Baru gelar Formula E, ributnya ngalah-ngalahin suara knalpot rusak. Masa membludak sholat Idul Fitri dibilang tanda Anies bakal jadi presiden, malah dibilang bisa menang meski berpasangan dengan kucing Anggora. Ini namanya pelecehan terhadap kucing Anggora. Sudah tanya belum sama kucingnya, mau disandingkan atau tidak? Artikel ini ditulis oleh X Hardy di stewart.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.